ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، أعزني Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid atau di musalla yang sama-sama kita cintai, yakni musalla As-Samad, yang semoga Allah senantiasa memberikan barakahnya dan senantiasa para pengampu, pengurus selalu mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil faedah dari hadis yang ke-14. Faedah dari hadis yang ke-14 ashar. Al-hadithur rabi' ashar, hadis yang ke-14. Al-Imam meletakkan hadis apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab kedua sahihnya. Datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Bukhari meletakkan di nomor hadis 6878. 6878. Sementara Imam Muslim di nomor hadis 1676.
Imam Muslim di nomor hadis 1676. Musannif mengatakan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. At-tayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini biografinya sudah kita sampaikan ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu min ulama'i sahabah, termasuk di antara ulamanya sahabat. Disebutkan istilah oleh para ulama ahli hadis masuk ke dalam kelompok al-abadilah. Apa arti al-abadilah? Al-abadilah itu artinya para sahabat yang memiliki nama Abdullah. Ya, al-abadilah. Al-abadilah itu terdiri dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr. Ini 4 ulama sahabat al-abadilah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Ini al-abadilah. Dan termasuk ulama Al-Quran dari kalangan sahabat, ya, yang memiliki qiraah. Beliau memiliki qiraah tersendiri, qiraah Abdullah bin Mas'ud. Sama seperti al-abadilah yang lainnya. Kemudian beliaulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaki beliau nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Karena di kalangan sahabat pernah menertawakan kakinya yang kecil. Sebagian ulama yang menafsirkan kecil sebelah sehingga berjalan pincang. Nah, ini perlu dikoreksi. Pendapat ini dhaif. Memang Allah menciptakan kaki Abdullah bin Mas'ud kecil, betisnya kecil. Ketika tersingkap betisnya ditertawakan oleh sahabat. Namun Nabi mengatakan, demi Allah, betis ini lebih berat nanti pada hari kiamat daripada Jabal Uhud. Ya, kaki ini lebih berat daripada Jabal Uhud. Menunjukkan tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud memiliki Quran atau qiraah tadi, Quran tersendiri dikumpulkan oleh beliau. Bukan berarti Qurannya berbeda. Maksudnya sedikit berbedanya karena beliau tidak memasukkan al-mu'awwidzatain dalam Al-Quran. Ya, al-mu'awwidzatain. Jadi surah Al-Falaq dengan surah An-Nas beliau tidak memasukkan ke dalam Al-Quran.
Karena beliau berpendapat bahwa itu bukan Al-Quran, itu ruqyahnya Nabi. Tapi kami mengucapkannya. Makanya Qurannya Abdullah bin Mas'ud hanya sampai Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Hanya qul huwallahu ahad saja. Tidak ditambah Al-Falaq dengan An-Nas. Ini Qurannya Abdullah bin Mas'ud. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Mu'awwidzatain. Di sana dibawakan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkan Al-Mu'awwidzatain dalam mushaf beliau. Dan ini pendapat beliau. Namun yang rajih dan yang disepakati oleh jumhur, baik jumhur sahabat, bahwa Al-Falaq dengan An-Nas minal Quran. Al-Falaq dengan An-Nas minal Quran, termasuk dari Al-Quran. Afwan, suara saya agak ini karena batuk. Allahu an mengatakan, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal. Mafhumnya apa? Haram. La yahillu, mafhum mukhalafahnya atau mafhum muwafaqahnya adalah haram. Artinya diharamkan. La yahillu, tidak halal. Damu mri'in muslimin, darah seorang muslim. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim sebenarnya di situ ada ziyadahnya, yakni ziyadah li ta'qid, tambahan untuk menguatkan, yakni damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ziyadahnya di sana, tapi Imam An-Nawawi tidak memasukkan ziyadah ini. Dua-duanya Imam Muslim di sana, Imam Bukhari dan Muslim di sana ada tambahan ziyadah, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini dikatakan oleh para ulama ziyadatu ta'kid, tambahan untuk menguatkan kemuslimannya, yang bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nanti akan saya sebutkan kenapa faidah ziyadah ini. Tidak halal saudara seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan bahwasannya aku adalah Rasulullah, illa bi ihdas salatin, kecuali dengan salah satu dari yang tiga. Kecuali disebabkan, bi di sini adalah bi sababiyah, bi ihda, kecuali dengan sebab salah satu dari yang tiga ini. At-thayyibuz zani. At-thayyib, thayyib ini kalau kita bahasa kita terjemahkan itu om, paman. Thayyib artinya orang yang sudah pernah menikah, meskipun dia telah menjadi duda, tetap dikatakan thayyib. Atau orang yang masih tetap dalam pernikahannya, tetap, maka dia dikatakan thayyib. Orang yang sudah pernah menikah, at-thayyib. At-thayyibuz zani. Ini masuk di dalamnya thayyibah, bibi atau tante, om atau tante, wanita, laki-laki atau wanita yang sudah pernah menikah. Zani, dia berzina. Ya, zani, dia berzina. Om atau tante berzina. Orang yang sudah pernah menikah berzina.
maka darahnya halal. Ya, darahnya halal, tapi dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Maksudnya dengan cara yang hak bagaimana? Diserahkan kepada amir, kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada yang berwajib untuk menegakkan hukuman padanya. Kalau dalam Islam adalah rajam. Rajam sampai mati. Darahnya halal. Tapi kita tidak boleh menghakimi sendiri. Karena darahnya halal, tangkap, digeret, di pos kamling kita lemparin. Gak boleh. Kita tidak punya hak. Yang berhak adalah yang berwajib. Itu pun yang mereka menegakkan hukum Islam. Sekarang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan kita yang tidak menegakkan hukum Islam? Tidak boleh menghakimi mereka. Serahkan hukumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia di dunia tidak dihukum dengan rajam, nanti di akhirat dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Para pezina itu. Jadi tidak didapatkan di dunia, dia akan mendapatkan di akhirat. Ya, tetap kita tidak boleh menghakimi mereka, meskipun darah mereka halal. Jadi darah mereka halal, maksudnya halal untuk ditumpahkan dengan hak. Yang tiga ini adalah hakul Islam, bukan hak individu muslim, bukan hakul Islam, yakni tahta rayatil Islam. Di bawah bendera Islam yang di sana ada penguasanya, ada amirnya. Amir yang menegakkan. Yang kedua, an-nafsum binafsi. An-nafsum binafsi, yakni qisas. Jiwa membunuh jiwa. Ini juga bukan yang menegakkan individu muslim, tapi siapa? Amir menegakkan qisas. Amir yang menegakkan, cari siapa pembunuhnya, dapat balas bunuh. Amir yang menegakkan. Dia menegakkan hukum Islam. Jadi bukan individu atau keluarga atas nama keluarga besar, tidak, bukan. Ya, an-nafsum binafsi. Yang ketiga, at-tariku lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya. Murtad. Murtad itu halal darahnya. Dibunuh. Lagi-lagi juga bukan individu muslim, bukan. Diserahkan kepada amir. Al-mufariqu lil jamaah, yang memecahkan diri, memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah, yakni jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin yang berada di bawah satu raya, satu bendera, satu amir. Dia menyelisihi, maka halal darahnya. Al-mufariqul jamaah ini, at-tarikul dini dengan al-mufariqul jamaah ini berbeda. At-tarikul dini itu artinya murtad. Dia keluar dari Islam. Halal darahnya. Bila amir menegakkan hukum Islam, ditangkap dia dan dibunuh. Hukumannya. Tapi diawali dengan diperintahkan untuk bertobat dan masuk lagi ke dalam Islam. Al-mufariqul jamaah ini adalah pemberontak. Al-mufariqu lil jamaah ini adalah pemberontak. Dia memberontak pada penguasa yang sah. Ya, memberontak kepada penguasa yang sah, yang disepakati oleh kaum muslimin. Itu al-mufariqu lil jamaah. Maka pemberontak pun diperangi oleh amir. Nabi 3, kenapa kok 3 tidak 4?
Karena at-tariku lid-dinihi itu sama dengan al-fariqu lil-jamaah. Ya. At-tariku lid-dinihi al-fariqu lil-jamaah. Statusnya sama. Dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari Islam. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Makna ijmali, makna secara mujmal dari hadis ini. Oh, sebentar. Tadi saya sebutkan ada tambahan dalam Bukhari dan Muslim. Kalau kita mau merujuk ke dalam kitab mereka,